Hai guys, Kami dari 11 MIPA kelompok 5. Hari ini kami akan bereksperimen dengan kimia, yaitu menstabilkan koloid. Oke, bagi yang penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Penstabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Suatu produk industri dalam bentuk koloid umumnya diinginkan dalam kondisi yang stabil. Jadi, bagaimana caranya untuk mempertahankan koloid agar tetap stabil? Silakan simak penjelasan video kami berikut ini. Yang pertama adalah dengan cara menghilangkan muatan koloid. Koagulasi atau penggumpalan dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisis. Pada dasarnya, proses dialisis adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Membran ini mempunyai pori-pori yang mampu ditembus oleh ion, tetapi tidak mampu ditembus oleh partikel koloid. Jika kantong semi permeabel tersebut dimasukkan ke dalam aliran air, ion-ion yang keluar dari membran semi permeabel akan terbawa aliran air, sedangkan koloidnya masih tetap di dalam kantong semi permeabel. Salah satu pemanfaatan proses dialisis yang penting adalah proses cuci darah atau yang biasa disebut sebagai hemodialisis. Yang kedua adalah dengan cara penambahan stabilisator koloid. Dengan cara penambahan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid ini dapat meningkatkan kestabilan koloid. Misalnya dengan cara penambahan emulgator atau dengan cara penambahan koloid pelindung. Emulgator adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Contohnya seperti penambahan amonia pada proses pembentukan emulsi pada kertas film. Sedangkan koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam suatu sistem koloid agar menjadi stabil. Contohnya adalah proses penambahan gelatin pada proses pembuatan es krim. Nah, dari kedua cara menstabilkan koloid tersebut, pada praktikum kita menggunakan cara kedua, yaitu penambahan stabilisator koloid. Spesifiknya adalah dengan cara menambahkan emulgator. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktikum kita. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktek kimia kali ini adalah yang pertama minyak goreng, yang kedua adalah sabun cair, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah tabung reaksi atau botol, dan yang terakhir adalah takaran air dan minyak. Pertama-tama, isikan air sebanyak 45 ml ke tabung reaksi atau botol. Selanjutnya, tuangkan minyak sebanyak 45 ml ke tabung reaksi yang telah diisi air. Setelah itu, kocoklah campuran yang telah dituangkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Jadi, apakah ada cara supaya air dan minyak dapat bercampur agar membentuk koloid yang stabil? Nah, kita mulai dengan cara hanya mengocokkan kedua campuran tanpa zat tertentu lainnya. Keduanya memang akan bercampur untuk waktu yang singkat, tapi itu dikarenakan guncangan kita yang menyebabkan emulsi. Kita memaksa cairan untuk saling bercampur, namun pencampuran itu tidak berlangsung lama. Jika kita melihat botol atau tabung reaksinya lagi setelah sekitar 1 menit, kita akan melihat air dan minyak saling memisahkan diri lagi. Dari foto berikut ini, apa yang akan terjadi ketika kita mencoba untuk mencampurkan air dan minyak? Nah, yang terjadi adalah molekul air saling menarik satu sama lain dan molekul minyak saling menempel. Itulah yang menyebabkan air dan minyak membentuk dua lapisan yang berbeda.
air saling berdekatan sehingga mereka tenggelam ke dasar, dan akibat dari minyak yang mempunyai massa jenis yang lebih ringan daripada air, inilah yang menyebabkan posisi minyak berada di atas air. Nah, jadi bagaimana caranya agar air dan minyak dapat membentuk koloid yang stabil? Sebenarnya kita bisa mencampurkan air dan minyak dalam waktu yang lama. Tetapi kita perlu menambahkan yang namanya adalah pengemulsi atau emulgator. Oke, supaya kita lebih paham lagi mengenai emulgator ini, silahkan saksikan kelanjutan dari praktek berikut ini. Setelah didiamkan beberapa waktu, tambahkanlah 15 ml sabun cair ke dalam campuran tabung reaksi. Setelah itu, kocorlah campuran yang telah dituangkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Nah, sudah jelaskan video praktek sebelum ini? Dari foto berikut ini dapat kita lihat bahwa campuran air dan minyak berhasil menjadi satu dikarenakan adanya sabun yang berfungsi sebagai emulgator, sehingga koloid tersebut dapat tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Pengemulsi atau emulgator adalah molekul dengan satu ujung polar dan satu ujung non-polar, ataupun zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Nah, yang berperan sebagai pengemulsi atau emulgator pada praktek kali ini adalah dengan menggunakan sabun. Nah, molekul sabun ini bisa menarik minyak di satu ujung dan air di ujung lainnya, yang artinya sabun ini tertarik pada air dan juga pada minyak, karena sabun ini memiliki satu ujung polar dan satu ujungnya yang non-polar, sehingga dapat membantu kedua zat air dan minyak bergabung bersama dan membentuk koloid yang stabil. Itulah yang terjadi pada saat kita mencuci piring yang berminyak. Dengan adanya sabun, dapat membantu menghilangkan minyak dan kotoran dari piring yang terkena dengan air. Jadi, kesimpulan dari hasil praktikum kimia kali ini adalah: yang pertama, campuran air dan minyak tidak dapat tercampur dengan baik karena kedua sifat molekulnya berbeda. Air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar, yang menyebabkan terbentuknya dua lapisan cairan dengan posisi minyak berada di atas air, yang dikarenakan massa jenis minyak lebih ringan dibandingkan air. Yang kedua, supaya koloid air dan minyak tetap stabil, maka diperlukannya emulgator atau zat yang ditambahkan ke dalam emulsi agar koloid tetap stabil. Emulgator yang digunakan untuk mencampurkan air dan minyak adalah sabun. Sabun ini memiliki ujung polar dan ujung non-polar, sehingga dapat menarik air dan minyak serta membentuk koloid yang stabil. Nah, sudah jelas kan penjelasan dari kami? Terima kasih telah menonton video eksperimen kami, dan sampai jumpa Di eksperimen berikutnya. Dadah!